Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Dwi Ramadhani, NPM 2551183 dari kelas 1 IHPB. Pada ujian akhir semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Nadia Carolina Weleye SHMH, saya diberikan tugas untuk membuat video pembelajaran mengenai salah satu materi penting dalam hukum Indonesia. Untuk itu, pada video ini saya memilih topik sumber hukum Indonesia. Karena sumber hukum merupakan dasar dari seluruh aturan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Dengan memahami sumber hukum, kita bisa mengetahui dari mana hukum berasal, apa yang membuat suatu aturan sah, serta bagaimana hukum itu terbentuk diberlakukan di Indonesia. Video ini saya buat sebagai bentuk pemahaman saya terhadap materi perkuliahan, sekaligus untuk memenuhi tugas UAS yang telah diberikan. Nah, untuk itu saya akan memasuki ke pembahasannya. Mari kita masuk ke pembahasan. Apa sih itu pengertian sumber hukum? Jadi, teman-teman, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi asal mula, dasar atau landasan lahirnya suatu aturan hukum secara sederhana. Sumber hukum menjawab pertanyaan, mengapa aturan ini bisa berlaku dan siapa yang mengaturnya? Nah, setelah kita tahu dasar dari pengertian sumber hukum, saya akan menjelaskan secara rinci dalam ilmu hukum. Sumber hukum itu dibagi menjadi dua kategori utama, teman-teman. Yang pertama itu adalah sumber hukum formil, yaitu bentuk atau cara suatu hukum dibuat dan dinyatakan berlaku. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sumber hukum formil di Indonesia meliputi yang pertama itu ada Undang-Undang 1945, yang kedua Undang-Undang Perpu, dan yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan presiden, dan yang kelima peraturan daerah, dan yang terakhir peraturan yang diakui negara. Semua peraturan ini memiliki kekuatan hukum mengikat karena dibuat melalui prosedur formal negara. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu sumber hukum material, yaitu segala hal yang mempengaruhi isi sebuah hukum. Yang pertama itu nilai-nilai masyarakat, yang kedua itu budaya, yang ketiga agama, keempat moral, kelima itu perkembangan sosial, dan keenam kebutuhan masyarakat. Nah, sumber hukum material menjelaskan mengapa isi hukum itu seperti itu. Jadi, sumber hukum formil menjelaskan bentuk, sementara sumber hukum material menjelaskan isi dan latar belakangnya. Nah, sebagai contoh sederhana, mari kita lihat aturan tentang kewajiban memakai helm. Aturannya terhadap dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang merupakan sumber hukum formil karena berbentuk undang-undang. Namun, alasan mengapa aturan itu dibuat adalah demi keselamatan kesehatan dan perlindungan masyarakat. Inilah yang disebut sebagai sumber hukum material, karena nilai keselamatan masyarakat mempengaruhi isi peraturannya. Jadi, hukum lahir bukan hanya dari bentuk formal, tetapi juga dari nilai kebutuhan masyarakat. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa sumber hukum merupakan dasar yang memberikan kekuatan bagi setiap aturan yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum formil memberikan bentuk dan legalitas, sementara sumber hukum material memberikan isi dan alasan dari sebuah peraturan. Dengan memahami sumber hukum, kita mampu melihat hukum bukan hanya sebagai aturan, tetapi sebagai sistem yang lahir dari kebutuhan masyarakat dan dijalankan melalui mekanisme negara. Dan terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai dasar-dasar hukum Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.